ibu-ibu. Pagi, Pagi. Pak. Baik, kita berjumpa lagi sama Bapak dalam pertemuan kelompok ya Bu. Yaitu kita akan membahas tentang pentingnya memperhatikan kebersihan diri ya Bu. Ada yang tahu Bu pentingnya kebersihan diri itu seperti apa dan lingkungan? Kebersihan diri itu seperti apa coba? Ada yang tahu? Mandi Pak, mandi. Ya bisa. Kalau ibu lingkungan seperti apa itu? Ibu? Nyapu Pak, disapu, ngepel. Oh iya bisa ibu. Nah ibu bisa diperhatikan di sini ibu. Bisa Pak. Bisa baca gak? Bantu bapak baca. Ada burung Pak, ternyata kacamata. Oh iya bisa. Nah jadi ibu bisa dilihat di sini kebersihan itu seperti apa. Nah salah satunya yaitu stop buang air besar sembarangan. Jadi ibu-ibu kalau membuang, tapi masanya ya Bu, kalau ibu-ibu buang air besar sembarangan ya tidak mungkin kan ya. Nah jadi untuk itu siapapun itu baik bapak ataupun ibu, jadi jangan sembarangan membuang air sembarangan ya ibu. Nah yang selanjutnya yaitu cuci tangan pakai sabun Bu. Jadi setiap ibu melakukan hal apapun, baik itu sudah makan, sebelum makan, ataupun setelah ke sawah ya Bu. Kalau ke sawah kan suka kecuburan ya Bu ke air. Nah setelah itu kalau mau makan seperti itu cepat-cepat ya Bu cuci tangan sebelum makan. Jangan ada tanah atau berlumuran lumpur langsung makan. Jadi jagalah kebersihannya Bu, harus cuci tangan pakai sabun. Kalaupun pakai air doang ya Bu, jadi tidak akan membersihkan ya kuman yang ada di tangan. Jadi kalau pakai sabun itu kuman pun hilang. Kedah sabun naon Pak, kedah sabun naon. Nah untuk sabun itu kan banyak ya Bu. Bisa sabun mama lemon, bisa sabun cuci, tah sabun mandi pun bisa. Yang penting pakai sabun. Nah lalu yang selanjutnya yaitu mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Nah jadi mengelola air minum itu harus bersih. Jangan-jangan kalau di rumah mah, kalau di kampung-kampung mah kan pakai apa nih, teko ya Bu ya. Nah jadi harus menyimpannya itu harus dengan rapi ya, bukan kadang-kadang kalau di teko kan ada semut masuk ke dalam air. Nah nanti kalau ada semut di dalam air itu kan bisa mengandung bakteri, mengandung penyakit. Jadi harus hati-hati ya Bu. Dan makanan pun sama ya Bu. Nanti kalau makanan kalau sudah matang, ibu sudah masak, jadi harus ditutup. Kalau udah ditutup kan ada semut juga, ada laler ya Bu kalau bahasa kampung nama. Jadi harus higienis lah kalau bahasa gaul nama itu, praseka ya Bu. Nah lalu yang selanjutnya mengamankan sampah di rumah tangga. Nah mengamankan sampah itu di pinggir rumah, di depan rumah, ataupun di mana ya Bu. Kalau di kampung mah bisa ada, kalau hari Jumat kan ada bakti sosial, membersihkan jalan biar gak kumuh, biar enak lah gitu dipandangna ya Bu. Kalau di pinggir rumah ibu kan bisa sampah habis makanan atau makanan cemilan beli di warung kan itu ada sampah plastiknya. Jadi ibu-ibu semuanya jadi harus mengamankan, harus membuang sampah ke tempatnya biar gak amarayah namanya Bu. Nah seperti itu. Jadi harus terapi. Kalau yang kering kan bisa dibakar, kalau basah kan itu kan harus dikeringkan dulu ya Bu.
Lalu selanjutnya yaitu mengamankan limbah cair rumah tangga. Nah ini ibu yang harus terakhir ya bu, mengamankan limbah cair. Limbah cair itu seperti limbah air habis mandi bisa kan, limbah air habis cuci piring, perabotan rumah tangga dan sebagainya. Jadi kenapa ibu? Nah kalau limbah air ini seperti ini tidak ke tempatnya atau malah nyangkrung gitu ya bu, bisa menyebabkan terjadinya bibit-bibit penyakit, yaitu salah satunya jadi bibit nyamuk. Nanti berkembanglah nyamuk malaria atau nyamuk apa aja. Nah, baik ibu bisa jelas ya yang dibahas bapak tadi. Jelas Pak, jelas. Dari salah satu poin-poin ini, bagaimana ibu jangan membuang air besar sembarangan, cuci tangan harus pakai sabun biar bersih, tidak terjangkit penyakit dan sebagainya. Bisa paham kan ibu? Paham. Nah ibu, selanjutnya, oh iya ibu pengen nonton film gak bu? Boleh Pak, mau. Ya baik ibu, bisa dilihat sekarang filmnya di sini ya bu. Ya. Coba dilihat ya ibu. Seringkali kita lupa bahwa di sekitar anak kita kuman penyakit terancam. Kuman penyakit yang tidak terlihat, tapi mudah sekali menyebar ke seluruh anak. Pak, saya ke kamar mandi dulu Pak. Oh iya. Dan penyakit yang tadinya nampaknya tidak berbahaya dapat Bisa berubah. dilihat ya ibu. Bisa pak. Penyakit seperti diare, cacingan, demam berdarah bisa diobati. Setiap orang, keluarga atau masyarakat dapat menolong dirinya sendiri melawan cepat penyakit dan berperan aktif dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS karena mencegah lebih mudah daripada mengobati. Nah ibu sudah nonton? Jelas gak barusan videonya bu? Jelas pak. Nah baik. Sekarang bapak pengen nanya dari apa yang barusan dilihat ibu dalam film tersebut. Apa sih yang dilihat atau didengar dari film tersebut yang baru saja ditonton ibu? Harus membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat pak. Terus Bu Edo gimana kan ibu? Mencegah lebih baik daripada mengobati Pak. Ya bisa. Lalu kenapa harus menggunakan sabun dalam mencuci tangan? Biar kumannya hilang. Ya. Ya terus Bu Eri Biar gimana? lebih bersih pak. Ya bisa. Kapan saja kita harus mencuci tangan pakai sabun? Habis makan Pak, habis makan, sebelum makan. Nah terus ibu? Setelah bermain tanah pak. Ya bisa. Nah baik ibu, selanjutnya bisa gak cara mencuci tangan ibu? Kocok ya Pak itu tak kumbah seperti Nah jadi biasa. seperti ini ibu ya, bapak contohkan ya cara mencuci tangan yang baik. Nah yang pertama itu sabun, pakai sabun. Setelah sabun ya bu, semuanya harus bersih pakai sabun. Ini pakai sabun ya bu, gosok dengan sabun, lalu pakai tangan satu lagi, lalu seperti ini ibu ya ibu. Menyeluruh ya pak ya. Iya seperti itu menyeluruh. Lalu setelah menyeluruh sabunnya sudah
semua dengan tangan, lalu pakai air di banyur merenya bu, bahasa ini nama lah itu. Nah untuk itu ya bu, ada yang mengerti nggak bu? Bu sudah mengerti bu cara contoh memberikan cara mencuci tangannya seperti apa? Bisa dicontohkan nggak? Jadi gimana? Coba. Ngambil sabun, terus Ya. kecek-kecek sampai punggung tangannya, terus Ya, Bu. kemudian setelah bersih lalu dibilas lagi pak. Oh iya, bisa jadi begini bu. Yang pertama, basah kedua tangan dengan air bersih yang mengalir ya bu. Lalu gosokkan sabun pada kedua telapak tangan sampai berbusa. Lalu gosok kedua punggung tangan, jari jemari, kedua jempol sampai semua permukaan kena busa sabun. Nah lalu bersihkan ujung-ujungnya, ujung-ujung jari ya bu, dan sela-sela di bawah kuku. Lalu bilas dengan air bersih sambil menggosok-gosok kedua tangan sampai sisa sabun hilang. Yang terakhir yaitu keringkan kedua tangan dengan memakai kain, handuk bersih ya bu, atau kertas tisu atau tisu merenya, mengibaskan kedua tangan sampai kering. Nah, ibu sudah mengerti dalam materi ini ibu? Mengerti Coba. pak. Ada yang ditanyakan lagi gak selain cara mencuci tangan tadi yang sudah dicontohkan Bu Eri? Sudah pak mengerti. Mengerti Pak. Nah, ya udah kalau sudah mengerti dicukupkan sekian pertemuan hari ini, materi hari ini. Untuk selanjutnya materi selanjutnya akan dibahas sama Bapak